Hai teman-teman semua, kita kembali lagi bertemu. Ya, walaupun kita bertemunya via online, tapi ya gitulah, intinya bertemu ya. By the way, kabar kalian gimana nih? Saya berharap kabar kita semua baik-baik aja ya. Kita terhindar dari COVID-19. Nah, pada video kali ini saya masih tetap membawakan materi pembelajaran mengenai pemeriksaan akuntansi 2. Tapi sebelum saya melanjutkan materi saya ini, buat teman-teman yang belum nonton video aku dari awal, saya saranin nonton ya, biar lebih seru dan lebih dapat ilmunya. Oke, kita langsung saja. Pada video kali ini, saya akan membahas dengan judul Audit of the Payroll and Personal Cycle Assignment, atau yang biasa disebut dengan audit siklus penggajian dan personalia. Jadi, di sini saya akan membahas bagaimana merancang dan melakukan prosedur analitik substantif dan tes detail untuk akun dalam penggajian personel siklus dalam sebuah perusahaan. Jadi karena ini mencakup membahas tentang mengenai perusahaan, saya di sini mengambil contoh sebagai penggajian karyawan atau penggajian kepegawaian. Jadi, di sini ada 5 metodologi perancangan pengujian atas saldo untuk penggajian kepegawaian. Dan kelima metodologi ini dibagi menjadi 3 tahap. Apa aja? Yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Ini merupakan tahap pertama. Tadi kan saya bilang ada dibagi 3 tahap. Yang kedua yaitu menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheren. Ini merupakan tahap kedua. Yang ketiga yaitu menilai risiko pengendalian dan melaksanakan pengujian yang terkait. Ini gabungan dari tahap 1 dan tahap 2. Yang keempat yaitu melaksanakan prosedur analitis. Ini merupakan tahap ketiga. Dan yang kelima yaitu merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Ini juga merupakan tahap ketiga. Nah, kita akan langsung saja bahas satu persatu ya. Kita akan bahas kelima metodologi tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan kelima metodologi tersebut? Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Risiko bisnis klien mungkin saja terjadi pada kesepakatan kompensasi yang kompleks, yang seperti mencakup bonus dan rencana opsi saham, serta kesepakatan kompensasi yang ditangguhkan. Contohnya adalah banyak perusahaan menyediakan opsi saham yang ekstensif sebagai bagian dari paket kompensasinya untuk karyawan kunci yang secara signifikan mempengaruhi beban kompensasi dan ekuitas pemegang saham. Dan metodologi yang kedua yaitu menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheren. Selain potensi kecurangan, risiko inheren ini juga umumnya rendah bagi semua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Sebelumnya, pada video sebelumnya saya udah ada membahas mengenai kecurangan dan risiko inheren ini. Jadi, jika sebagian besar transaksi melibatkan kas, maka akan ada risiko inheren berupa kecurangan penggajian. Karena itu, auditor sering mempertimbangkan pentingnya tujuan audit ini yang berkaitan dengan transaksi keterjadian. Sebagai bagian dari pemahaman mengenai klien, auditor ini dapat mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan penggajian yang kompleks, seperti rencana kompensasi berdasarkan saham yang dapat meningkatkan risiko inheren yang berhubungan dengan akuntansi dan pengungkapan kesepakatan tersebut. Metodologi yang ketiga yaitu menilai risiko pengendalian dan melaksanakan pengujian yang terkait.
Seperti yang saya jelaskan sebelumnya di bagian 1 dan 2 itu, penilaian risiko pengendalian, pengujian pengendalian, serta pengujian substantif itu saling berhubungan. Dan yang keempat yaitu melaksanakan prosedur analitik. Nah, pada tahap ini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur analitik dan kemungkinan salah saji untuk siklus penggajian kepegawaian. Jadi di sini ada prosedur analitik dan kemungkinan salah saji. Di mana di bagian prosedur analitik ini kita disuruh untuk membandingkan saldo akun beban penggajian dengan tahun lalu, atau kita sesuaikan jika ada peningkatan tarif upah dan peningkatan volume. Di bagian kemungkinan salah sajinya di sini yaitu salah saji atas akun beban gaji. Yang kedua, prosedur analitik yang kedua yaitu bandingkan tenaga kerja langsung sebagian persentase dari penjualan dengan tahun lalu. Dan di bagian kemungkinan salah sajinya yaitu salah saji dari tenaga kerja langsung dan persediaan. Prosedur analitik yang ketiga yaitu bandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun lalu. Di bagian kemungkinan salah sajinya yaitu salah saji beban komisi dan hutang komisi. Dan prosedur analitik yang keempat, yang terakhir yaitu bandingkan akun pajak penghasilan pegawai yang terhutang dengan tahun lalu. Dan di bagian kemungkinan salah sajinya yaitu salah saji pajak penghasilan yang terhutang dan beban pajak penghasilan pegawai. Kita lanjut ke metodologi yang kelima, yaitu merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Pada tahap ini, pada metodologi yang kelima ini, ada dua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang utama dalam menguji kewajiban penggajian. Apa saja yang kedua tersebut? Nah, ini dia. Yang pertama yaitu akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan pada jumlah yang benar atau keakuratan. Yang kedua yaitu transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat pada periode yang benar atau biasa disebut dengan cut-off. Nah, itulah kelima metodologi perancangan dan pengujian saldo penggajian kepegawaian. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini saya akan membahas mengenai ada beberapa akun kewajiban utama dalam siklus penggajian personal yang perlu dicatat oleh auditor. Apa saja? Kita lihat. Yang pertama yaitu akun yang perlu dicatat. Yang pertama yaitu jumlah potongan dari gaji karyawan. Pajak penghasilan yang dipotong tetapi belum dibayarkan kepada pemerintah dapat diuji dengan membandingkan saldonya dengan jurnal penggajian dengan formulir pajak penghasilan yang akan dibuat di periode selanjutnya dan pengeluaran kas periode selanjutnya. Akun yang kedua yang perlu dicatat yaitu gaji dan upah akrual. Setelah auditor menentukan kebijakan perusahaan untuk mengakrualkan upah dan mengetahui bahwa hal tersebut konsisten dengan tahun sebelumnya, maka kita sebagai auditor perlu menguji cut-off-nya dan keakuratannya dengan cara apa? Ya dengan cara kita menghitung ulang akrual klien. Akun kewajiban yang ketiga yang perlu dicatat oleh auditor yaitu komisi akrual. Konsepnya ini sama dengan gaji akrual, namun konsep ini lebih sulit karena pada komisi akrual ini terdapat beberapa perjanjian komisi yang berbeda. Akun keempat yaitu bonus akrual. Umumnya
sebagian perusahaan pada akhir tahun seringkali bonusnya itu belum dibayarkan kepada pegawainya atau kepada karyawan-karyawannya, sehingga kejadian ini dapat menimbulkan salah saji yang material. Akun kelima yang perlu dicatat auditor dalam penggajian personal ini yaitu pembayaran cuti libur, cuti sakit, atau tunjangan akrual lainnya. Untuk menilai kewajarannya, bandingkan konsistensinya dengan tahun sebelumnya. Dan sebagai auditor kita harus mengetahui kebijakan perusahaan untuk mencatat kewajiban dahulu, kemudian menghitung ulang jumlah yang tercatat. Akun kewajiban yang ke-6 yaitu pajak penggajian akrual. Pajak ini diverifikasi dengan formulir pajak yang disiapkan untuk periode selanjutnya untuk menentukan jumlah yang sudah harus dicatat sebagai kewajiban pada tanggal neraca. Yang ke-7 yaitu pengujian atas rincian saldo untuk akun beban. Nah, di sini auditor relatif sedikit melakukan pengujian tambahan di samping prosedur analitis, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas akun kewajiban terkait. Pada akun ini, auditor hanya perlu melakukan pengujian lebih jika menemukan kelemahan material dalam pengendalian internal atau salah saji signifikan dalam pengujian kewajiban. Next, akun kewajiban yang perlu dicatat oleh auditor yaitu kompensasi pejabat. Pada bagian ini, kompensasi pejabat ini harus memverifikasi apakah total kompensasi dari pejabat adalah jumlah yang disetujui oleh dewan direksi dan komisaris atau tidak, karena gaji dan bonus mereka harus dimasukkan ke dalam surat pemberitahuan pajak. Akun yang selanjutnya yaitu komisi. Pada akun ini, komisi ini dapat diverifikasi dengan mudah kalau tarif komisi sama untuk masing-masing jenis penjualan dan informasi penjualan yang diperlukan tersedia dalam catatan akuntansi. Akun selanjutnya yaitu beban pajak penghasilan. Akun selanjutnya yaitu beban pajak penggajian. Pada akun pajak ini dapat diuji dengan merekonsiliasi total gaji masing-masing formulir pajak penghasilan pegawai dengan total gaji untuk keseluruhan tahun. Akun kewajiban yang selanjutnya yaitu total penggajian. Pada total penggajian ini, auditor perlu mengadakan pengujian atas transaksi untuk menemukan kekeliruan dalam pembebanan gaji, atau apakah transaksi penggajian yang dibebankan ke perkiraan non penggajian atau seluruhnya tidak tercatat dalam jurnal penggajian. Akun penggajian selanjutnya yaitu tenaga kerja kontrak atau biasa disebut dengan outsourcing. Nah, pada akun ini, biaya yang dibayarkan ke perusahaan outsource diuji dengan membandingkan jumlahnya dengan kesepakatan kontrak yang ditandatangani antara perusahaan dengan perusahaan outsource. Nah, ini dia yang terakhir, akun kewajiban yang perlu dicatat dalam penggajian personal yaitu tujuan penyajian dan pengungkapan. Pada akun ini, auditor dapat menggabungkan prosedur audit yang berhubungan dengan keempat tujuan penyajian dan pengungkapan dengan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Nah, teman-teman,
pembahasan saya sampai di sini mengenai audit of payroll and personal cycle assignment. Semoga materi yang saya bawakan ini dapat kita mengerti, dapat teman-teman mengerti dan pahami supaya nanti kita di dunia pekerjaan kita mengerti, sebagai auditor kita mengerti dan memahami bagaimana cara kerja, bagaimana kita mencatat akun-akun jurnal pada saat penggajian kepegawaian. Oke teman-teman, saya akan mengakhiri video ini. Buat teman-teman, terima kasih yang udah ngikutin video aku dari awal sampai sekarang ini. Semoga itu semua berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Oh ya, apabila dalam penyampaian, dalam kata-kata saya ada yang salah, tolong diberi komen di bawah ini supaya kedepannya saya dapat membawakan materi dengan lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye bye, sampai jumpa minggu depan. Bye bye.